Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita jumpa lagi di sini di channel Air Mas Channel, yang tentunya nanti kita akan membahas tentang seputar dunia air, khususnya di dunia perlelehan. Baik, kita akan membahas beberapa masalah tentang seputar lele. Di sini para calon pengusaha itu agak sedikit galau. Jadi pertanyaan klasik, salah satunya adalah pertanyaan begini: lebih baik pembibitan lele atau lebih baik ke pembesaran lele? Nah, data jawabannya banyak sih sebenarnya. Oke, begitu. Hari kita harus di sini, tapi sebelumnya jangan lupa tonton sampai habis, kemudian like, subscribe, bagikan dan tulis komentar nanti, biar nanti kita bisa bikin konten-konten yang bisa lebih menarik, tentunya tersupport. Oke? Oke, baik. Jadi gini, bagi para calon pengusaha lele, kadang ketika akan memulai sebuah usahanya bingung. Dari bingung itu terus kita bertanya kepada teman, pada lingkungan, bahkan kepada para pelaku usaha, apa sih yang lebih menguntungkan untuk kami para pemula? Apakah harus pembibitan atau pembesaran? Nah, kadang yang bikin repot itu malah jawaban dari mereka itu nggak memberikan solusi. Akhirnya stuck di situ aja, dan akhirnya nggak ada action. Gagal deh untuk jadi pengusaha lele. Nah, jadi gini, dalam memulai sebuah usaha apapun itu, termasuk usaha lele, kita pasti akan menemukan beberapa faktor yang bisa menjadi pertimbangan. Nah, gini, untuk antara lain, kalian bisa memahami diri sendiri, apa sih keahlian dan kekuatan kita, kemampuan kita. Itu orang lain nggak tahu, cuma kita yang tahu. Sehingga faktor yang pertama itu nanti kita akan gali, dan tentunya ya harus kita pecahkan. Bisa dengan sharing, bisa dengan belajar, bisa dengan membaca, melihat dan lain-lain. Nah, yang kemudian faktor yang kedua adalah modal. Nah, modal di sini bisa dalam bentuk modal uang, bisa modal lahan, ataupun modal yang lain. Artinya di sini lebih berperan kepada modal. Nah, untuk yang berikutnya, yang ketiga itu peluang. Jadi peluang itu apa sih yang kira-kira bisa menjadi peluang di situ antara pembibitan atau pembesaran? Nah, jika kita sudah bisa membaca dari faktor-faktor tersebut, yang pertama tadi adalah satu, keahlian kita, kemudian faktor modal, kemudian yang ketiga itu faktor peluang. Maka udah mulai aja, gak usah banyak berpikir, karena kalau berpikir nanti gak jadi jalan. Jadi dengan faktor-faktor itu kita bisa mengambil kesimpulan jalan mana akan kita ambil untuk pembibitan atau pembesaran. Toh nanti sering waktu kita bisa memecahkan masalah-masalah yang bikin kita itu bingung. Yakin pasti nanti akan ketemu jalan, seperti itu ya. Karena untuk semuanya antara pembibitan dan pembesaran itu ya masing-masing punya kekurangan dan punya kelebihan, itu pasti. Dan kalau dibilang sama-sama menguntungkan, bisa jadi sama-sama risiko, ya pasti gitu. Tapi setidaknya kalau ada pertanyaan semacam itu, untuk kami para pemula
itu harus ambil jalan yang mana sih? Harus pembibitan atau pembesaran. Nah, kalau pertanyaan itu lebih enakan mana sih untuk pemula, pembibitan atau pembesaran? Nah, masalah kalau saya sih lebih memilih pembibitan, karena yang pertama pembibitan itu modalnya nggak terlalu besar. Catat ya, modal nggak terlalu besar. Yang kedua, lahan nggak harus banyak. Kemudian yang ketiganya itu waktu itu relatif lebih cepat dibandingkan dengan pembesaran. Kalau untuk hasilnya, keuntungan sih sama sebetulnya, sama. Artinya ketika modal yang kita keluarkan itu besar, jadi nanti untuk hasilnya pun besar. Kalau modal kita keluarkan sedikit, itu biasanya juga tidak terlalu besar, ada sedikit gitu. Nah, sedangkan kalau untuk pembesaran pasti modal itu harus besar. Jadi untuk beli pakan, untuk beli bibitnya, untuk perawatan itu pasti akan lebih besar. Yang kemudian yang kedua adalah lahan. Lahan itu ya harus luas, harus lebih luas dibandingkan dengan pembibitan. Kemudian untuk waktunya pun relatif lebih lama. Kalau misalnya pembibitan itu hanya sekitar 25 hari sudah bisa dipanen, tapi kalau untuk pembesaran bisa 40 sampai 60 hari gitu ya. Jadi nggak perlu galau, tidak usah galau, pokoknya tidak usah galau bagi para pemula untuk langsung mengambil sikap. Tanya boleh lah, baca boleh, lihat yang di sini pun boleh. Kemudian istilahnya mengaca, kita tahu potensi kita, kemudian langsung ambil kesimpulan langkah mana yang kita ambil. Dan jadinya dengan tadi wacana, kalau saya sih lebih merekomendasikan untuk pembibitan dulu, karena dari beberapa hal tadi itu yang minim resiko. Oke, jadi lanjutkan biar kamu jadi pengusaha. Oke, sekian, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam.